Ada pertanyaan atau tidak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kemarin ada yang bertanya sih tentang eskul gitu ya. Tapi kalau sekarang, nanti kalau mau ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti kita bisa di minggu depan atau di hari-hari yang di setiap hari ketika menanyakan di WAG juga boleh, atau kita nanti menambah hari untuk mencarikan waktu juga tidak apa-apa. Ya, jadi di minggu yang lalu sudah kelihatan? Sudah. Ya, silakan absen dulu untuk presensinya. Ini adik ibu. Ini saya bikin wangi. Oke ya. Sudah? Kalau sudah, kita minggu yang lalu itu telah membicarakan tentang pengujian dua populasi tetapi untuk beda min. Nah, hari ini sebetulnya kita akan dua populasi tetapi mengujinya itu varians dan proporsi. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah melakukan menguji varian sama proporsi yang waktu pilkada itu, tetapi kita hanya satu populasi. Hanya satu populasi. Sekarang kita mengujinya itu varian dan proporsi yang dua populasi. Gitu. Nah, minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang menguji dua populasi, tapi untuk min, ya, untuk rata-rata. Jadi untuk rata-rata itu kemarin kalau sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadratnya diketahui, maka kita menggunakan rumus maka Z didekati dengan S, tapi menggunakan S full. Kalau sama atau tidak sama, maka menggunakan varians yang tertentu. Kemudian kalau misalnya yang pasangan, maka menggunakan yang data berpasangan. Nah, yang kemarin ada dua yang belum dan saya minta untuk melakukan sendiri. Nanti kalau misalnya mungkin belum sempat atau apa nanti pas libur-libur besok itu jadi coba. Nah, minggu ke-13 ini kita akan bicara menguji parameter dua populasi tetapi menguji varians dan proporsi. Saya akan coba review dulu ya. Kalau menguji ini kan mau menguji varians dua populasi, tetapi kita sudah pernah menguji yang satu populasi. Jadi kalau satu populasi kita punya populasi kan punya karakteristik mu, punya karakteristik varians gitu ya. Satu populasi maupun dua populasi. Tapi kalau kemudian menguji yang menguji varians kemarin, maka kalau satu populasi ya H0-nya itu kita bisa tuliskan apakah variansnya itu sama dengan 0 atau H1-nya misalnya variansnya itu bisa lebih kecil, bukan 0 ya, variansnya itu lebih nilai tertentu gitu ya, nilai tertentu atau lebih kecil sama dengan gitu. Atau bisa lebih besar. Atau kalau dua arah kita juga bisa H1-nya itu adalah variansnya itu dari di sini biasanya kita kemudian tidak sama dengan varians tertentu. Bagaimana kalau dua populasi? Kalau dua populasi, maka di sini punya varian 1, kemudian di sini juga punya varian 2. Ini populasi 1, ini populasi 2.
Berarti di sini juga varians 2. Maka biasanya kita akan membuat rasio antara ini. Jadi sigma 1 kuadrat sama sigma 2 kuadrat. Itu kita rasiokan. Artinya kalau dirasiokan, kalau misalnya sama dengan 0, berarti nanti variannya seolah-olah dia itu mana yang lebih besar. Variansnya ini atau variansnya ini. Dan karena nanti itu biasanya harus mengasumsikan atau diasumsikan normal, seolah-olah tuh ingin mengecek gini. Kalau satu variansnya begini, yang satunya variansnya apakah lebih kecil seperti ini. Gitu. Ya ini varian yang kedua, sedangkan ini varian yang ke-1. Gitu. Ya kita ingin mengecek seperti ini. Nah kalau yang ini kemarin itu statistik ujinya pakai chi-square, nanti di sini seperti confidence interval kemarin distribusinya apa? Distribusi samplingnya F. Ya, distribusi samplingnya F. Ya. Nah, kita review dulu kalau yang satu populasi. Kalau satu populasi kemarin seperti ini. Kalau ujinya satu arah, maka kemudian hipotesisnya kalau yang di kiri seperti ini, kalau yang di kanan seperti ini, yang di kiri seperti ini. Tingkat kesalahannya bisa kita ambil di sini. Nah, ini statistik ujinya kita pakai ini, kemudian daerah kritis atau penolakan H0-nya, maka kita gunakan yang ini sesuai dengan yang di H1. Bagaimana kalau yang dua arah? Kalau dua arah seperti tadi, dia sama dengan nilai tertentu atau tidak, maka alfanya juga kita pilih. Statistik ujinya sama dengan yang tadi, tolak H0-nya cuma 2 sekarang. Tolak H0-nya 2, yaitu lebih kecil ini atau lebih besar ini. Ya, nanti tergantung di daerah mana dia terambil. Ini sudah dijelaskan di video asinkronus kemarin ya, dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke uji varians 2 populasi. Kalau varians 2 populasi seperti yang tadi, berarti nanti ada variansnya itu varians 1 sama varians 2. Nah, biasanya kita ingin ngecek varians satunya itu lebih besar daripada yang lainnya, atau varians satunya itu lebih kecil dari varians yang lainnya. Kalau memang seperti itu, namanya uji satu arah. Statistik ujinya sekarang adalah rasionya ini. Kita tahu sigma kuadrat itu, maka untuk estimasinya sigma kuadrat itu adalah berat, di sini ada seperti ini. Yang satunya juga seperti itu, sigma 2 kuadratnya dia akan sama dengan S2 kuadrat. Nah ini dirasiokan seperti ini, pembilang dan penyebut. Distribusinya distribusi F. Kalau distribusi Z bebasnya ada 2. Nah, daerah kritisnya seperti apa? Daerah kritisnya seperti ini. Jadi kalau ini mengikuti H1-nya, kalau ini di kanan, ya ini ke kanan. Kalau ini di kiri, di kiri. Kalau di kanan, dia adalah ini dengan derajat bebasnya adalah V1 dan V2. V1 itu punyanya populasi 1, V2 punyanya. Kalau di kiri, dia adalah di sini. Dilihat lagi nanti caranya melihat kita akan coba latihan. Kalau sekali lagi kalau kalian tidak tahu, maka sebaiknya ditanyakan. Cara membaca tabel pun harus paham. Dia juga mengikuti. Bagaimana kalau dua arah? Kalau dua arah intinya sama atau tidak sama? Ya, kalau yang tadi lebih kecil atau lebih besar, tapi kalau di sini sama atau tidak sama, level signifikansinya adalah dipilih 1,5% dan seterusnya, atau boleh 2% dan seterusnya, itu diperbolehkan. Statistik ujinya adalah ini, sama seperti waktu distribusi samplingnya menggunakan confidence interval. Lalu daerah kritisnya kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri sama seperti tadi karena ini dua arah. Nah, kurang lebih kalau uji varians 2
dua varian adalah seperti ini. Nah, ini ada kurang sedikit ya. Ini tulisannya nggak bagus ini. Berarti ini distribusi F itu adalah V1, V2, alfa. Kalau diuraikan berarti F N1 min 1 N2 min 1 alfa. Ini adalah F tabel. Oke. F tabel. Kita coba latihannya. Nah, di soal yang lalu itu ada yang menguji 2 min, itu ada contoh soal ini. Contoh soal ini adalah sebuah pelajaran matematika diberikan kepada 12 siswa dengan metode pengajaran biasa di kelas secara offline. N1, terus di sini N. Halo? N2, Bu. N2. Jadi kan seolah-olah ada populasi 1, N1-nya itu adalah 12. Ini yang waktu di contoh soal yang lalu. Terus N2-nya sama dengan 10. Pada akhir semester, murid kedua kelas diberikan ujian kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85. Berarti di sini adalah X1 bar sama dengan 85 dengan berapa ini? Simpangan bakunya 4. Simpangan bakunya 4. Kita tulis adalah di sini satunya sama dengan 4. Kenapa ditulis sigma? Karena yang hitam tebal ini asumsikan kedua populasi menghampiri sebelah normal dengan ragam yang sama. Sedangkan untuk X2-nya itu sama dengan 81 dengan sigma 2-nya sama dengan 5. Lalu pakai alfanya 10%. 0,10. Nah, di sini yang di bold, asumsikan bahwa kedua populasi menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Berarti soal yang kemarin itu ada asumsinya, yaitu ragamnya sama atau tidak. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Apakah asumsi ini terbukti? Berarti kita harus mengecek apakah sigma 1 kuadrat itu sama nggak dengan sigma 2 kuadrat. Kalau kita mau mengecek kan seperti itu. Nah, berarti kalau kita melakukan hipotesis, milihnya satu arah atau dua arah? Dua arah atau dua arah? Dua arah ya. Kalau begitu kita coba tulis ya. Kita tulis berarti hipotesisnya kita putuskan kan dua arah. Berarti ini nomor 1 H0-nya sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang keduanya karena tadi dua arah berarti kita putuskan seperti ini. Nomor 3 alfanya berapa tadi? 10% kan? Nah, terus kemudian statistik ujinya kan pakai, karena ini dua rasio pakai F, F-nya tadi S1 kuadrat per S2 kuadrat. Tadi diketahui S1-nya berapa tadi? 4 dan 5 ya. S1-nya 4 dan 5, berarti di sini kan S1 kuadratnya 16, kemudian S2 kuadratnya 25. Berarti berapa di sini? Tinggal dituliskan 16/25. Kemudian bagaimana daerah penolakannya? Daerah penolakannya berarti kita cari. Ini kalau dicari berapa, saya hitung sebentar. 0,64 ya. Ini 0,64. Nah, sekarang daerah penolakannya.
yaitu atau wilayah kritik atau daerah penolakan. Nah, di daerah penolakan ini kan kita harus pakai F-tabel. F-tabelnya itu sama dengan V1, V2, alfa. Ya, alfa. Sekarang kalian coba lihat nih di tabel distribusi F. V1-nya itu adalah N1 min 1, V2-nya adalah N2 min 1. Kita cari dulu, N1-nya berapa? Oh, N1-nya 12 sama 10. Berarti di sini adalah 12 dikurangin 1 sama dengan 11. Di sini 10 dikurangin 1 sama dengan 9. Oke. Nah, sekarang kita cari berapa di tabel. F-nya 11,9, 0,10. Silakan dicari, dilihat di tabel. Nanti ada persyaratan. Persyaratan itu adalah kalau yang depan ini lebih besar daripada yang di belakang. Jadi V1, V2 ini kalau dicari itu tidak akan ketemu. Jadi ada rumus kalau begini rumusnya itu waktu di confident interval, maka yang namanya distribusi F itu ketika dia itu 11,9, 0,1 ya tadi ya. 0,1, ya betul ya, 0,1. Tadi coba dilihat di tabel berapa? Sorry, bukan. Karena kan ini dua arah ya. Kalau dua arah, alfanya itu kan dibagi 2, 0,1. Berarti kalau alfa per 2 kan harusnya dibagi 2. Berarti 0,05. Ya, coba kita lihat rumusnya. Nih, kan harus dibagi 2. Ya, dibagi 2 ini. Dibagi 2. Ya. Jadi kalau dibagi 2, dilihatnya di 0,05. Yang ini tadi juga salah. Ini 0,05. Di sini 0,05. Berapa di situ ketemunya? 3,02. Cari derajatnya. 3. Kalau yang satunya, kalau kita lihat rumus yang satunya ini, kita lihat rumus yang satunya ini kan berarti 1 min alfa. Berarti 0,95. Ya, 0,5. Yang satunya harus dicari. Ini boleh caranya 0, sorry. Saya hapus. Tetap V1, V2 dulu. Ini kan lihat, perhatikan. Ini kan, nah ini kan tetap V1, V2 ya. V1, V2. Ini juga V1, V2. Jadi kalau di satunya itu adalah juga dicari F11. Nah, ini yang tadi mau saya cari. Ini lihat tabel F. Tabel F. Ini berapa nih nilainya? Kalau 11,9. Belakang dicari.
Berapa nilainya? 3,105. 3,1. Atas 31,05. Angkanya mungkin nggak persis ya. Itu semisal yang P1 Kan angkanya 11. 9 terus 11 sama 9 jadinya berapa? 11-nya kan nggak ada ya di sini ya? Iya, Bu. P1-nya 11 ada tidak? Iya, Bu. Kalau di jumlah boleh apa terus tidak, Bu? Kita mau bikin satunya kan 9. Kalau di jumlah boleh apa tidak, Bu? Di jumlah dibagi 2. Harus dibagi 2. Kan kira-kira di tengah-tengahnya. 0,05-nya 0,05 sudah ya, 0,05 ketemu. V1-nya benar nggak begini? V1-nya kan ada 10, terus ada 12, terus V2-nya itu, V2-nya di sini kan mau dicari. Apakah betul 3,14? Betul? Iya, Bu. Ya, terus di sini berapa? 3,77. 07 kan? Berarti nih kalau misal 11 itu berapa? 11 itu berapa di sini? Ya cara mudahnya 3,14 ditambah 3,07 dibagi 2. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Berapa? 14 ditambah 7, 21 dibagi 2 kira-kira ya 3, berapa? 3,11? 1,05. 10, bla bla bla. Ya, 105 berarti kan dibulatkan 3,11 kan. Berarti di sini 3,11. Gitu. Nah, sekarang yang 0,95 ada apa tidak? 0,95 di tabelmu itu ada tidak? Adanya 001. Ada apa tidak? Tidak. Tidak ada kan? Tidak ada, maka menggunakan rumus yang dulu kita pernah bahas. Kalau begitu rumusnya saya mau mencari ini nih, mau mencari ini ya, ini mau dicari di tabel. Ini tuh tidak ada di tabel. Kalau gitu kita harus pakai cara, yaitu bahwasanya ada rumus. Kalau ini 11, kalau pakai yang besar, yang terutama yang ini nih, yang 1 min alfa per 2 itu memang tidak ada, maka kita pakai rumus yang ini. Ini 0,95 itu akan sama dengan apa? Ingat, ada yang ingat? Sama saja dengan 1. Dia nanti akan ininya dibalik, F-nya dibalik. Jadi adalah 9,11, terus ini 0,05. Nah, 0,05 pasti ada. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam tabel. Berapakah F911 di tabel yang sama tadi, tetapi V1-nya 9, di sininya 11. Kita cari berapa? 2,9. Berapa? 2,9. 2,9. Sekarang 1 dibagi 2,09 berapa? 0,34. Nah, berarti wilayah kritiknya bagaimana? Kita lihat lagi di wilayah kritiknya. Wilayah kritiknya gimana? Dia lebih kecil ini atau lebih besar ini? Ya, kita coba. Oh, berarti kita cari wilayah kritiknya. Wilayah kritiknya
itu adalah suatu wilayah yang, kan gini, suatu wilayah yang dia itu lebih kecil ini, yang F ini, ya F yang ini tadi, atau lebih besar yang ini. 3,11. 3,11. Kalau masuk ke daerah yang kritis, tolak H0. Ya, tolak H0. Nah, kita lihat statistik uji kita tadi. Berapa dia? 064. 064. Berarti 064 itu di mana? Di daerah yang diarsir atau daerah yang tidak diarsir? Tidak diarsir. Berarti gagal tolak H0 atau tolak H0? Kan 0,64 ya tadi ya. 0,64 itu kan di sini. Ya, ini kan ini F hitungnya itu kan 0,64. Kalau masuk sini tolak H0. Kalau masuk sini tolak H0 yang diarsir ini. Nah, kalau masuk sini lawannya ya gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 berarti apa? Terima H0. Kalau terima H0 berarti gimana? Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Oh, berarti asumsinya tadi benar. Asumsinya tadi kan di soal yang ini kan mengasumsikan ragamnya sama gitu. Ragamnya sama. Oh, berarti sudah benar. Itu adalah cara menguji untuk yang varian. Ada pertanyaan? Jadi panduannya adalah ini. Sekali lagi kalau modalnya apa? Modalnya kemarin, tabel kemarin. Tabelnya itu diikutin aja. Nah, kalau yang rata-rata itu sudah dibuatkan, tapi kalau yang itu nanti dibuat sendiri, ya, dibuat sendiri seperti ini. Dibuat nanti diringkaskan sendiri supaya nanti tidak bolak-balik, apalagi kalau kamu tidak punya cetakannya. Nah, ini dibuatkan seperti ini. Nah, supaya kita nanti tinggal milih statistik ujinya, kan tinggal ditambah varian sama nanti proporsi. Di bawahnya itu juga kalau ada beberapa buku yang sudah dituliskan. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti latihan. Kita coba latihan. Nanti kapan-kapan Mas Yusron kalau mau kita bikin latihan ini saja. Ini kalau ini gimana? Ini nguji apa? Soalnya nanti saya tuliskan kumpulan soal seperti kayak tes gitu supaya nanti kalian terampil gitu. Oh, ini begini gitu. Nah, memang kata kuncinya adalah kalian harus latihan. Ya, karena latihannya kita itu online seperti kayak gini, saya berharap kalian banyak bertanya terutama kalau membaca tabel dan seterusnya, ini bagaimana strateginya dan seterusnya. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Robiatul. Misal P1-nya itu 21, terus P2-nya misal apa? P1-nya. Yang P1-nya itu 21, P2-nya itu 6. Gimana cara mencarinya? Gimana, Mbak? V1-nya? Kamu buka tabel F nggak? Iya, buka.
Kamu sekarang buka tabel F. Saya aja yang tanya ya. Saya tanya ya kalau saya tanya ya, Mbak, kamu buka tabel F kan? Buka tabel R, F-nya. Gitu. Tabelnya. Sekarang saya punya alfanya, kita mau menguji satu arah. Ya. Kalau satu arah berarti saya gunakan alfanya itu adalah 1%. Ya, cari dulu F yang untuk 1%. Sudah? Saya ini kan ya, sudah ya, saya ambil satu slide sebentar supaya terhubung. PPT saya udah kelihatan ya? Udah ya? Saya minta Mbak Robiatul tadi kan bertanya 21 gitu ya, 21. Yang penting yang ditentukan kan alfanya dulu. Alfanya kebetulan tadi sudah saya minta alfanya 1%, ya, jadi 0,01. Nah, V-nya tadi Mbak ini tanya V-nya berapa? 21. Terus kemudian V2-nya berapa? Misalnya 5. Ya. Sekarang berapakah nilainya F? Kita juga kadang-kadang nulisnya boleh gini kok, 0,01, 21,5 itu karena kadang-kadang ini juga boleh dikurung, itu boleh. Nah, silakan dicari. Ada nggak 21 itu di tabel? Di saya tidak ada. Tidak ada. Memang tabelnya itu ada yang lengkap gitu, ada yang tidak. Saya juga tabelnya itu adanya cuma 001 sama 005. Yang lain tidak ada gitu ya. Tapi nanti di beberapa buku yang kumpulan-kumpulan itu biasanya banyak gitu. Yang ada ternyata di sini kan 20 untuk yang di V1 itu 20, terus habis itu kolomnya berikutnya berapa itu? 24. 24. Terus ininya 5, V2-nya. V2-nya di baris, dicari nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berapa? Di sini berapa nih? Di sini ini berapa? 9,55. Nah, 9,55. Terus di sini 9,47. 9,47. Kalau mau dicari interpolasi boleh. Karena kalau di 21 yakin nggak di sini di antara 20 sama 24? Yakin nggak? Yakin apa tidak? Kan kita mau carinya ini 21. Yakin nggak 21 itu di antara 20 sama 24? Bahwasanya angka 21 itu di antara 20 sama 24, yakin nggak? Yakin. Yakin. Kalau begitu, kalau yakin berarti 21 itu pasti juga di antara ini kan? Pasti ada di sini. Cara yang paling, kalau mau rigid betul itu pakai interpolasi. Tapi kalau enggak, ya boleh pakai cara seperti tadi. Ditambah dibagi 2, ya kira-kira lah gitu. Tapi kalau mau rigid, jadi kalau cara satu tadi, cara satu tadi itu boleh, karena kan hanya mau mencari angkanya, ya sudah 9,55 ditambah 9,47 dibagi 2. Nah, itu boleh. Boleh karena nggak ada, terus kemudian ketemu di sini, udah dipakai gitu ya. Tapi kalau cara 2 ini juga sudah pernah dulu saya sampaikan, menggunakan interpolasi. Apa yang dimaksud interpolasi? Ya dibuat rigid gitu. Katakanlah ini saya sebut X, ya kayak sebut X. Maka kalau diketahui seperti ini itu menggunakan perbandingan. Perbandingannya gimana? Jadi misalnya 20 dikurangi atau
pakai yang positif saja ya. 21 dikurangin 20 banding 24 dikurangin 20. Jadi kan gini, 21 banding ini, maka dia juga akan sama ini banding ini. Ya, berarti kan ini X dikurangi 9,55 dibagi 9,47 dikurangi 9,55. Kalau dicari ini bisa, berarti 1. Kalau ini jadi 4, sama dengan ini X min 955. Ini juga bisa dicari. Ini bisa dicari, ketemu angkanya di sini. Maka X-nya bisa dihitung, X-nya berapa. X-nya itu pasti di antara nilai ini. Nah, itu namanya interpolasi, Mbak. Tapi nanti kalau di dalam software sudah dihitung sendiri. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Nah, ini kan jamnya tinggal sekitar 15 menit lagi ya. 15 menit lagi, lebih lah sekitar 18 menit. Tapi saya menganggap kalau nanti saya jelaskan yang bawah ini, yang uji proporsi populasi ini, pasti nanti tidak cukup waktunya. Jadi, saya akan coba sepintas dulu, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan nanti untuk contoh soalnya kita coba dan kita akan bahas di minggu depan. Ya. Jadi permasalahan uji populasi itu juga bisa untuk yang menaksir proporsi. Ini sama seperti menguji varians tadi. Kalau hanya satu populasi, tadi sudah menguji min, sudah menguji varian, sudah. Bagaimana kalau menguji proporsi? Yang menguji satu populasi untuk proporsi itu sudah kita bicarakan. Yang ini sudah kita bicarakan. H0-nya contohnya H0-nya gimana? H0-nya P sama dengan P0, P0 itu nilai tertentu, H1-nya P tidak sama dengan P0 gitu. Ini adalah salah satu contoh. Nah, sekarang bagaimana kalau dua populasi? Kalau dua populasi, ini populasi 1, ini populasi 2, maka dia punya P1, punya P2, maka permasalahan mengujinya P1 ini sama P2 ini lebih kecil atau lebih besar? Yang satu dengan yang lainnya atau sama atau tidak sama? Nah, berarti nanti kalau dua populasi, alternatifnya itu adalah P1 sama dengan P2, H1-nya bisa macam-macam. H1-nya bisa saja P1-nya itu lebih kecil P2, bisa saja H1-nya itu P1 lebih besar P2, atau H1-nya P1-nya tidak sama dengan P2. Kalau yang ini satu arah, kalau yang ini dua arah. Jadi 3 macam. Nah, bagaimana prosedurnya? Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya sama seperti yang uji-uji kemarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita lihat ujinya. Kalau yang satu arah tadi, kiri, ini kanan, sama kiri. Tarak signifikansinya sama, kemudian statistik ujinya ini. Ini kita review karena sudah pernah kita diskusikan, sudah ada contohnya. Kalau yang satu populasi tetapi dua arah bagaimana? Kalau dua arah berarti adalah seperti ini, terus kemudian statistik ujinya sama, statistik ujinya adalah seperti ini, kita gunakan central limit theorem. Kemudian kalau dua arah sama, statistik ujinya, tetapi dia punya dua arah. Ya, punya dua, yang ke kiri dan yang ke kanan. Ini ke kiri sama ke kanan. Tapi karena distribusi Z, maka dia normal, yang simetris, maka kanan kiri nilainya sama. Beda seperti F tadi. Seperti chi-square juga beda. Nah, sekarang bagaimana kalau uji proporsi dua populasi sama? Ada satu arah, ada dua arah. Ya, ada dua arah. Kalau satu arah bagaimana? Kalau satu arah, kalau dua populasi sekarang P1 sama P2. Berarti ini arah kanan,
ini arah kiri, alfanya sama, kemudian statistik ujinya kita gunakan karena 2, maka statistik ujinya adalah seperti ini. Ya. Definisi P1-nya seperti ini, definisi P2-nya sendiri, definisi gabungannya adalah seperti ini. Jadi kalau ini punyanya P1, ini punyanya P2, sedangkan P taksiran secara keseluruhan adalah gabungannya. Lalu daerah kritisnya bagaimana untuk satu arah? Menyesuaikan dengan H1-nya, menyesuaikan dengan H1-nya. Kalau satu arah di kanan berarti daerahnya adalah di sini, nilai kritisnya ini. Kalau di sebelah kiri daerah kritisnya adalah ini, dan nilainya adalah seperti ini. Nah, bagaimana daerah kalau 2 arah? Kalau 2 arah ya tinggal dibuat ininya 2 arah, tingkat signifikansinya sama, statistik ujinya sama dengan 1 arah, tetapi daerahnya sekarang 2 ini atau ini. Berarti ada di kiri, tapi harus dibagi 2 alfanya. Harus dibagi 2, berarti ini alfa per 2, ini alfa per 2, karena simetris maka dia akan nilainya sama, tapi yang 1 minus, yang 1 plus. Oke. Nanti coba dulu ininya, ini tidak saya terjemahkan, kita supaya bisa coba belajar. Kita coba sampai dengan ini, kita coba yang mengetahuinya dulu aja. A vote is taken among resident. Jadi akan dilakukan pengumpulan suara pada suatu kota, terus kemudian juga di sekitar kota, katakanlah ini kalau Surabaya sama dekat Sidoarjo gitu ya, itu determine untuk mengetahui apakah setuju dengan adanya pendirian rencana pabrik chemical yang akan dibangun gitu ya. The construction site is within the town limits, dan for the reason many voters in the county believe the proposal wishful because of large proportion of town voter who favor. Jadi diduga akan banyak yang setuju karena itu nanti akan bisa menguntungkan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dilakukan semacam kayak pengambilan data gitu ya. Pengambilan data itu dikatakan di situ penduduknya ada 2 populasi penduduknya. Jadi populasi 1 itu adalah yang di kota, sedangkan populasi 2 itu adalah yang di sekitar kota. Terus berapa di sini? Harusnya ada N1-nya, di sini ada N2-nya. N1-nya berapa di sini? Di sini kita lihat pengumpulannya ini ternyata 120 dari 200, berarti N1-nya 200, yang setuju, yang voter favor the proposal, setuju sama proposalnya, katakanlah saya sebut X1 sama dengan 120. Sedangkan yang di sekitar kota itu ada 500, yang setuju X2-nya sama dengan berapa? 240 ini. Berarti kalau dicari dari rumus tadi, berapa yang di kota A yang setuju, berarti kan P1 sama dengan 120 per 200, kemudian P2-nya sama dengan 240 per 500. Lalu alfanya dikit berapa? Oh, alfanya adalah 0,05. Pertanyaan saya, apakah ini 1 arah atau 2 arah? Berarti kan seolah-olah di sini P1-nya itu adalah proporsi di kota yang setuju. P2-nya proporsi di sekitar kota yang setuju.
Kira-kira satu arah atau dua arah? Satu arah, Bu. Satu arah ya. Satu arah karena kan tadi kelihatannya itu akan banyak yang setuju. Berarti P1 lebih yang di kota, tadi kan dikatakan yang the proposal nih, yang di kota itu lebih memahami gitu ya, ton limitsnya itu akan lebih besar. Berarti nanti mengujinya itu mana nih, sebentar. Nah, akan mengujinya seperti ini, P1 sama dengan P2, H1-nya, P1-nya itu akan lebih besar daripada P2. Nah, kita cari sekarang. Gimana statistik ujinya? Berarti kan satu arah ya? Satu arah. Oh, berarti kita pakai yang sebelah kanan. Statistik ujinya nanti silahkan kalian cari, ngitung. Lalu kemudian daerahnya nanti adalah seperti ini. Putuskan nanti ditolak atau diterima. Oke, kurang lebih seperti itu. Nilai-nilainya kalau kita lihat hitung-hitung, ada semua. Tadi N1-nya sudah ketemu, N2-nya sudah ketemu. Terus P-nya tadi saya nulisnya ini P-nya itu, jadi P-nya itu kalau saya nulis P-nya P kecil ya. P kecil itu sama saja kalau di buku boleh ditulis P topi, itu boleh. Gitu. Ini P, jadi membedakan jadi P topi, itu sama saja. Karena nilainya sudah ada semua, sebetulnya hitung-hitungannya tinggal mudah. Nah, silahkan nanti coba dikerjakan di bawah ini. Apakah ada pertanyaan? Nah, karena waktunya sekarang tinggal 10 menit. 10 menit. Silahkan dulu diresapi yang tadi. Apakah kalau dihitung, saya ingin dicoba dulu lah, nanti akan saya ulang di minggu depan kalau tidak bisa. Ada pertanyaan? Jadi nanti sambil menunggu yang bertanya, saya coba sambil menulis juga. Nanti jawabannya itu saya coba kombinasikan. Kombinasikannya itu begini. Kalian itu boleh langsung menulis. Kalau nanti butuh mu dalam bentuk seperti mu kayak gini, kalian boleh nulis langsung mu gini aja. Ya, kalau butuh sigma gitu ya. Kalau ngetik sigma kan nggak ada, kalian tulis aja sigma gitu. Kalau misalnya sigma 1, cara nulisnya bagaimana? Ya sudah sigma 1 gitu. Tetapi saya juga mencoba supaya kalian itu nyaman, kalian boleh nulis di kertas. Di situ sudah saya coba, saya ini nyoba-nyoba juga nih, karena kan baru sekarang modelnya. Itu kalian boleh nulis di kertas, habis itu kalau di kertas kemudian di-scan kemudian diunggah, itu juga boleh. Mana yang lebih nyaman di kalian? Ya, jadi di dua cara ini boleh atau dikombinasikan boleh. Kalau saya sih lebih prefer nulis saja langsung tek terus saya tidak terlalu untuk melihat di kuis ini, tidak harus melihat orat-oratannya gitu, tidak, tapi yang penting seperti tadi gini. Nah, seperti urutannya tadi sudah seperti kayak gini. Nah, mana tadi? Nah, gini. Nah, seperti ini. H0 seperti ini. Kalau nanti kayak gini tulis aja H0 ya berarti nulis H0. Kalau 0 kan ada. Itu dituliskan H1, ini kan 1, H0. Nggak usah pakai indeks-indeks untuk yang jawaban itu. Terus di sini sigma 1 kuadrat sama dengan, atau kalau mau nulis ini varian 1 sama dengan varian 2, H1-nya varian 1 tidak sama dengan varian 2. Jadi kan kalau ngetik ini sebetulnya tidak terlalu lama gitu. Nah, tapi kalau kalian nanti pingin nulis di kertas kemudian di-scan juga tidak apa-apa. Waktunya seharusnya ada soalnya 5. Saya menghitung kalau mengerjakan itu sekitar 10 menit. Itu paling lama, 10 menit. Jadi kalau misalnya dikerjakan 10 menit, berarti kali 5 harusnya 50 menit. 10 menitnya digunakan untuk siap-siap untuk mengunggah kalau ada. Ya. Harusnya seperti tadi, ini kan sekitar nggak sampai di 10 menit itu sampai itu maksimal waktu yang harusnya standar dikerjakan.
Jadi kalau ini tadi, kalau mau dilanjutkan kan kita tinggal menuliskan lagi. Kalau dituliskan lagi yang ini tadi, kalau dilanjutkan kan berarti tinggal kita tulis saja urut-urutannya. Tadi kan sudah urut-urutannya. Gimana urut-urutannya? Kita coba kan, misalnya urut-urutannya kan berarti H0. P1 sama dengan P2, kemudian 2 H1, P1-nya lebih besar daripada P2, 3, alfanya berapa tadi? Alfanya berapa? 0,05. 0,05. Lalu 4 statistik uji. Nah, statistik uji itu biasanya kita harus butuh informasi-informasi, di antaranya tadi P1 topi, kalau boleh ditulis gini juga boleh. Itu sama saja dengan berapa tadi? 120 per 200 kalau nggak salah tadi. Lalu P2 topi sama dengan P2 itu 240 per 500. Itu bisa ketemu berapa? Ketemu berapa? N1-nya ini 200, lalu N2-nya itu adalah 500. Berarti kalau statistik ujinya seperti ini, berarti P1 dikurangi P2, akar dari ini bisa kita hitung, bisa kita cari. Ya, nanti silahkan dilanjutkan ya, nanti kita lihat. Ini Ken Maulita ini dari tadi keluar masuk, berarti jaringannya nggak bisa. Nah, baik, sekarang kita persiapan, saya sudahi. Kalau ada pertanyaan, nanti pertanyaan-pertanyaannya itu ditunda dulu, dicatat, dipelajari sambil mempelajari rekamannya nanti. Sekarang siap-siapkan kertas, tabel dibuka, dan seterusnya untuk bisa mengerjakan kuis kali ini. Di jamnya kalian jam berapa? Jam 2:07. Oh, jam 2:07. Kalau gitu jam saya yang agak ini. Kalau gitu saya lanjutkan dulu aja ya, daripada ini paling tidak supaya selesai nih. Kalau selesai kan enak ya. Nah, statistik ujinya berarti kalau kita lihat berarti Z-nya ini Z hitung itu kan sama dengan berapa di sini? Tadi kan P1 dikurangin P2. Ini kalau dicari coba di kalkulator 120 per ini berarti 0,60. Terus di sini 0,48 gitu kan. P-nya sendiri tadi adalah X1 plus X2 dibagi N. 1 plus N2. Berarti kan 120 plus 240 dibagi 200 plus 500. Sama dengan kalau dihitung itu adalah kalau di catatan saya itu 0,51. Nah, kalau dimasukkan di dalam rumusnya ini cek rumusnya. Ini rumusnya itu Z hitung sama dengan P1 min P2 berarti 60 dikurangi 0,48. Kemudian dibagi akar dari P berarti 0,51 P1 sama P2 kan ini tadi KIS P1 dan Q2 ini. Nah, ini P dan Q, berarti 0,51 satunya pasti 0,49. Kemudian dikalikan tadi apa? Di sini. Dikalikan 1/N1 sama 1/N2. Berarti 1/N1 berapa di sini tadi? N1-nya 200 berarti 1/200 ditambah 1/500. Di akar, ini nanti dicari ketemunya 2,9.
Nomor 4, nomor 5 adalah daerah kritis. Nomor 5 daerah kritis. Untuk daerah kritis kita coba lihat rumusnya. Oh, karena tadi ini satu arah ke kanan, dengan satu arah ke kanan, berarti daerah kritisnya yang mana? Daerah kritisnya ini. Daerah kritisnya itu adalah ini. Z hitung lebih besar daripada Z alfa. Kita hitung tolak H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Z tabelnya itu sama dengan Z 0,05 karena dia pakai Z tabelnya ini kan sama dengan Z alfa karena satu arah. Lihat di distribusi normal, ini harus dihafalkan, ini adalah 1,96. Sudah harus dihafalkan, berarti kalau dicari gambar kritisnya, kalau lebih besar dari 1,96, tolak H0. Nah, ini tolak H0. Nah, tadi nilainya berapa? Nilainya 2,9. Berarti dia di sini. Dia jatuhnya di sini. Ya, kira-kira di sini. Z hitungnya tadi sebesar 2,9, jatuhnya di daerah penolakan H0. Jadi tolak H0. Kalau tolak H0 berarti apa interpretasinya? Benar, berarti yang di kota itu yang setuju lebih banyak daripada yang di sekitar kota. Jadi ini penting yang setuju di kota itu, yang setuju di kota proporsinya itu memang lebih besar daripada yang di sekitar kota. Tapi dengan kalimatnya dengan kata-kata. Oke, berarti alhamdulillah selesai walaupun secara cepat, tetapi nanti sekali lagi akan saya coba kompilasikan soal-soal dan kemudian kita akan coba mengerjakan. Oke, sudah 14.12. Jadi saya akhiri pertemuan kita, nanti silakan 14.15 langsung membuka seperti yang tadi. Sekarang siapkan. Saya akan tetap membuka ini, kalian tidak usah membuka video, coba dikerjakan. Soalnya itu saya random dan soalnya itu setiap soal itu ada shuffle-nya, jadi ada berbagai, jadi itu adalah sebetulnya harusnya mandiri sendiri-sendiri. Coba sekali lagi dikerjakan sesuai dengan kemampuannya, nanti minggu depan kita akan coba bahas bersama. Sudah? Tetap saya ini di sini ya, saya akan tunggu, tapi saya sambil mengerjakan nanti yang lain, tetapi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tapi menurut saya soalnya sudah saya anggap benar. Jadi kalau misalnya nanti bisa dibuka atau belum. Bu, saya izin untuk stop recording ya, Bu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun kalian mau keluar itu juga saya izinkan. Tetapi yang penting itu nanti dikerjakan. Jadi boleh tidak harus kalian berada di dalam Zoom ini. Supaya lebih ringan kalian mengerjakan itu kok boleh. Ininya supaya kalian mengerjakan itu saja. Saya hanya ingin dapat komen apakah sudah bisa dibuka.
Yusron, apakah sudah bisa dibuka? Bisa, Bu. Sudah bisa ya? Oke. Iya. Selamat mengerjakan. Jadi sekali lagi kalian